Halo teman-teman, pernah nggak kamu merasa dunia itu seolah-olah sedang menekan dari segala sisi? Sisi kanan, sisi kiri. Rasanya beban hidup menumpuk tanpa henti, membuat pikiran dan hati kita itu terasa sesak. Tenang, kamu tidak sendiri. Stres adalah bagian dari kehidupan yang hampir semua orang alami. Tapi tahu gak sih, dalam Islam ada cara-cara yang bukan cuma menenangkan hati, tapi juga menguatkan jiwa saat menghadapi tekanan hidup. Yuk, kita gali bersama bagaimana Islam mengajarkan kita mengelola stres dengan cara yang penuh makna dan membawa kedamaian batin. Jadi, simak video selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan stres dan cara mengatasinya. Jadi, pembahasan pertama itu adalah arti stres. Jadi, apa sih pengertian dari stres itu? Jadi, stres adalah suatu kondisi psikologis yang dialami manusia ketika menghadapi tekanan hidup yang berat, baik dari segi pekerjaan, keluarga, maupun masalah sosial dan ekonomi. Dalam kehidupan modern, stres menjadi hal yang tidak bisa dihindari, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai gangguan fisik, mental, dan spiritual. Islam sebagai agama yang menyeluruh memberikan panduan lengkap dalam mengelola stres dengan pendekatannya yang logistik, yaitu tidak hanya dari sisi psikologis, tetapi juga dari segi spiritual. Jadi materi yang kedua yaitu stres dalam perspektif Islam. Nah, dalam Islam sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Kemudian dilanjut ke ayat 156 yang berbunyi, alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kemudian dilanjut dalam ayat 157 yang berbunyi, ulaika alaihim shalawatum minar rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi dalam ajaran Islam itu stres dipandang sebagai bagian dari sunatullah berupa ujian hidup yang ditetapkan Allah untuk menguji keimanan, kesabaran, dan kualitas ketaatan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa manusia pasti diuji dengan rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, serta bahwa orang yang sabar akan memperoleh rahmat dan petunjuk. Nah, dengan demikian, stres bukan sekedar tekanan psikologis, tetapi momentum spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Islam memandang bahwa setiap beban hidup dapat dikelola melalui keseimbangan antara usaha lahiriah atau ikhtiar dan penyerahan diri secara batin atau tawakal. Nah, penyebab stres dalam kehidupan sehari-hari bisa bermacam-macam, seperti tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, hingga rasa takut dan kecemasan yang berlebihan. Nah, stres yang berlarut-larut tanpa pengelolaan yang tepat dapat menimbulkan gangguan fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, hingga penyakit kronis. Nah, di sisi psikologis, stres dapat menyebabkan depresi, mudah marah, dan hilangnya motivasi hidup. Dari sisi spiritual, stres yang tidak dikelola dapat membuat seseorang menjauh dari ibadah dan melemahkan kepercayaannya kepada ketentuan Allah. Jadi materi yang selanjutnya itu gimana sih caranya agar kita dapat mengatasi stres dalam pandangan Islam. Nah, yang pertama itu dengan memperkuat iman dan tawakal kepada Allah. Nah, salah satu cara yang paling utama dalam Islam untuk mengatasi stres adalah dengan memperkuat iman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi itu atas izin dan ketentuan Allah.
memberikan ketenangan hati. Nah, Allah sendiri berjanji dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3 bahwa Dia tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya dan akan memberikan jalan keluar setelah kesulitan. Nah, dengan memperkuat tawakal, seseorang belajar untuk menerima keadaan dengan lapang dada dan yakin bahwa ada hikmah di balik setiap ujian yang mereka hadapi. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Nah, ibadah dalam Islam itu bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga sarana terapi spiritual yang sangat efektif, seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW dapat menenangkan hati yang gelisah. Nah, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman bahwa hati yang menjadi tentram dengan mengingatnya. Nah, ibadah yang khusyuk membantu mengalihkan pikiran dari kegelisahan duniawi dan menguatkan jiwa kita. Nah, kemudian ada cara yang ketiga. Caranya gimana? Yang ketiga, caranya mengelola emosi dan pikiran negatif. Nah, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang bisa menimbulkan kegelisahan seperti prasangka buruk, iri hati, dan pikiran yang berlebihan. Nah, memperbanyak istighfar dan membaca doa-doa yang dianjurkan Rasulullah SAW menjadi cara ampuh untuk membersihkan hati dan pikiran dan energi negatif yang memberatkan stres. Jadi perbanyak berdoa seperti itu. Nah, selanjutnya cara yang keempat nih, apa caranya? Jadi cara yang keempat itu menjaga kesehatan fisik, teman-teman. Jadi Islam juga menekankan pentingnya menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah, berolahraga ringan, menjaga pola makan sehat, dan cukup istirahat merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang juga berperan dalam mengurangi stres. Nah, tubuh yang sehat akan mendukung pikiran dan jiwa yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan hidup yang saat ini kita alami. Kemudian ada cara yang kelima, yaitu memperbanyak sabar dan syukur. Nah, kalian pernah dengar enggak sih dari dalil ini, innallaha ma'as sabirin? Jadi sesungguhnya itu Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, sabar sendiri adalah sikap menahan diri dan tetap teguh menghadapi cobaan tanpa mengeluh atau putus asa. Nah, Islam sangat menekankan pentingnya sabar karena sabar merupakan kunci keberhasilan dan ketenangan jiwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, selain itu, bersyukur atas nikmat yang masih diberikan Allah membantu mengubah fokus dari hal yang menyulitkan menjadi hal-hal positif yang patut disyukuri, sehingga membuat hati lebih ringan dan optimis dalam menghadapi stres atau kecemasan tersebut. Jadi cara yang keenam atau cara yang terakhir, yaitu mencari lingkungan baik dan teman yang soleh. Nah, teman yang baik itu dapat menguatkan mental ketika stres. Dan juga Nabi bersabda bahwa seseorang berada di atas agama adalah teman dekatnya. Nah, lingkungan yang positif sendiri membantu kita menghilangkan pikiran buruk, terus memberikan dukungan moral, karena ketika kita bercerita dengan teman baik kita, jadi kita dapat diberikan dukungan. Dari beberapa materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan, yaitu stres adalah bagian dari ujian hidup yang dapat menguatkan keimanan jika dihadapi dengan sikap yang benar. Islam memberikan panduan menyeluruh dengan menggabungkan aspek spiritual, mental, sosial, dan fisik dalam mengelola stres. Nah, dengan memperkuat iman, melaksanakan ibadah, bersabar, mengelola emosi, serta menjalin hubungan sosial yang baik dan menjaga kesehatan, seseorang dapat mengelola stres secara efektif dan mencapai ketenangan hati serta kualitas hidup yang lebih baik. Seperti itu. Jadi teman-teman, itu tadi sedikit materi yang sudah saya sampaikan tentang pengelolaan stres dan cara mengatasinya.
Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika tadi penyampaian saya kurang ataupun salah atau kurang benar dalam menyebutkan beberapa poin-poin tadi. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.